Salam sejahtera disampaikan kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kiranya saudara pendengar semuanya berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema lebih dari penakluk. Bacaan terambil dari Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan seorang pria tua duduk sendiri di ruang tamu rumahnya yang kini terasa sepi. Dulu tempat itu dipenuhi tawa dan cerita, tetapi sekarang yang terdengar hanyalah suara detik jam di dinding. Di meja kecil di depannya ada sebuah buku catatan. Buku itu berisi tulisan tangan istrinya yang kini telah berpulang ke rumah Bapa. Tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran orang yang ia cintai. Dan dalam keheningan itu, ia bertanya kepada Tuhan, apakah kasih harus berakhir di sini? Lalu ia membuka Alkitabnya, dan ia membaca, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Saudara pendengar, kasih manusia bisa sangat-sangat indah, tapi kasih manusia juga terbatas. Bisa berubah, bisa hilang, bisa dipisahkan oleh waktu dan maut. Tapi kasih Allah, kasihnya tak pernah mati, tak pernah pergi. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Tidak ada ancaman yang khusus, tetapi supaya jemaat harus menghadapi berbagai kemungkinan penganiayaan dari pihak yang di luar, pihak yang tidak senang atau membenci orang yang beriman kepada Kristus. Karena imannya bisa saja mereka dianiaya, diabaikan, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan anggota keluarga. Dan kepada mereka, kepada semua orang Kristen masa kini juga termasuk, Paulus tidak memberikan teori atau puisi yang memberi kepastian. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Ini bukan sekedar harapan, ini deklarasi iman. Iman kepada kasih yang hidup, kasih yang kuat, kasih yang tidak tergoyahkan. Banyak orang berpikir kasih Allah itu hanya ide, konsep rohani yang hanya berlaku di surga, bukan di dunia nyata. Tapi kasih Kristus berbeda. Kasih itu transenden, datang dari Allah yang maha tinggi. Tapi kasih itu juga imanen, datang ke dunia melalui pribadi Yesus Kristus. Yesus lahir, hidup, menangis, disalib, dan bangkit. Kasih ini punya wajah, kasih ini punya nama, namanya Yesus Kristus. Dan kasih itu sekarang hadir secara relasional dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Bukan kasih yang jauh, tapi kasih yang tinggal dalam hati kita. Kasih ini menguatkan, kasih ini menghibur, kasih ini memulihkan. Paulus berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Perhatikan, bukan lebih dari pemenang karena kekuatan kita sendiri, tetapi oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tanpa kasih Kristus, kita bisa hidup dalam mentalitas kalah, merasa tidak berharga karena dosa, merasa tidak berguna karena trauma, merasa dunia tidak adil dan kita jadi korban.
Tapi kasih Kristus mengubah semuanya. Kita bukan pecundang, kita bukan korban, kita adalah penakluk, lebih dari pemenang. Bukan karena siapa kita, tapi karena siapa yang mengasihi kita. Lalu Paulus berkata, sebab aku yakin. Ia tidak berkata, aku harap, atau semoga benar. Ia berkata, aku yakin. Mengapa? Karena kasih itu sudah terbukti di kayu salib, sudah dicurahkan melalui Roh Kudus, dan sudah dialami oleh banyak orang, termasuk dia sendiri yang pernah membunuh orang Kristen. Ia yakin bahwa baik maut maupun hidup, maupun kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Roma 8 ayat 38 dan 39. Artinya tidak ada krisis yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak kematian, tidak penyakit, tidak kemunduran ekonomi, tidak penolakan, tidak kegagalan masa lalu. Kembali kepada pria tua itu. Setelah membaca Roma 8 ayat 31 sampai 39, yang menutup Alkitabnya, yang menatap foto almarhumah istrinya, ia tahu bahwa kasih mereka telah terputus oleh kematian. Tapi ada kasih lain, kasih yang tidak terputus, kasih Kristus yang menenangkannya. Saudara pendengar, mungkin Anda sedang dalam situasi seperti itu. Anda kehilangan orang yang Anda kasihi, atau Anda dihantui oleh kegagalan masa lalu. Yang lainnya mungkin Anda cemas tentang masa depan yang tidak pasti. Tapi saya ingin berkata kepada Anda hari ini, kasih Kristus belum pergi, dan kasih itu tidak akan pernah pergi. Ia ada bersama Anda sekarang. Ia akan menyertai Anda sepanjang jalan. Ia akan menjemput Anda di ujung hidup. Mari kita renungkan, apakah kita sedang hidup dengan kepastian itu? Ataukah kita masih hidup seperti orang yang kalah? Hari ini Tuhan memanggil Anda dan saya kembali untuk percaya, bukan kepada kekuatan kita, tapi kepada kasih-Nya. Karena dalam Kristus kita lebih dari penakluk. Kita tidak sendiri, kita dikasihi, dan kasih itu tidak akan terpisah oleh apapun juga. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak tergoyahkan. Ketika hidup kami penuh kehilangan, kasih-Mu tetap tinggal. Ketika hati kami goyah, kasih-Mu menopang. Ajari kami untuk hidup sebagai makhluk yang beriman, yang sebab dengan mentalitas penakluk, bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kasih-Mu yang abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon doa ini semua dalam pujian dan ucapan syukur kepadamu. Amin.